yang sudah menonton video ini, saya rasa teman-teman tidak akan gagal lagi ya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa ini proses pemukulannya bisa dilihat ya. Ini dihitung berapa jumlahnya: 1 2 3 4 5 6 7. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga hari ini teman-teman semua masih selalu dalam kondisi sehat walafiat, serta dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini teman-teman ya, saya akan sepil hasil air nira kolang-kaling, dimana waktu pemotongan saya juga ambil videonya ya. Dan ini hari kelima setelah pemotongan dan hari pertama saya tampung ya. Dan lihat hasilnya ya, lihat. Dan bisa dilihat di belakang saya. Nanti saya tunjukkan ya. Dan untuk pemukulan di sini ya, lihat. Bisa dilihat ya, 1 2 3 4 5 6 7 kali pemukulan. Yang menjadi pembelajaran di sini karena sebelumnya saya pernah gagal ya. Ini dia manggarnya. Jadi saya itu belajar dari sini. Jadi saya rasa buat teman-teman yang menonton video ini, atau sudah nonton video ini, saya rasa kalau masih gagal ya, saya rasa tidak akan ada kegagalan lagi kalau cara ini kita gunakan. Oke, jadi untuk manggar yang ini 9 kali pemukulan. Lihat di sini ya. Terlihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh, ternyata 12 kali pemukulan teman-teman ya. Tapi di sini kenapa bisa berhasil? Karena saya berikan cara yang berbeda. Untuk manggar yang ini yang gagal, pemukulannya mungkin lebih banyak, tetapi jeda pemukulannya antara pemukulan pertama dan kedua dan seterusnya itu teratur 2 hari sekali pemukulan. Sedangkan yang ini kadang 1 minggu sekali pemukulan, kadang 10 hari sekali pemukulan. Tapi kalau mau diatur ya 10 kali pemukulan itu sudah oke banget ya. Kalau menurut saya 10 kali pemukulan dengan jumlah 7 kali itu kan jadinya 2 bulan ya. Dan alhamdulillah berhasil. Ini hasil tampungan pertamanya. Dan tidak lupa juga ya, kita sipil dulu tetesannya, jangan sampai ada yang berpikir bahwa ini adalah settingan. Kita sipil dulu hasil tetes, kita lihat dulu tetesannya. Jadi ini dia tetesannya. Jadi ini sudah sering kali saya katakan bahwa untuk mengerjakan manggar kolang-kaling itu, jika menggunakan hanya satu cara itu belum cukup bos ya. Berbeda dengan manggar bunga. Manggar bunga itu sangat mudah berhasil. Sebenarnya manggar kolang-kaling juga mudah kalau caranya kita sudah paham. Tidak semua jenis manggar kolang-kaling itu bisa dikerjakan dengan hanya satu cara ya. Jadi kalau misalkan cara pertama gagal ya, saya rubah lagi cara kedua. Dan di sini saya tidak pernah berhenti belajar ya, mengerjakan manggar kolang-kaling. Meskipun sebelumnya sudah berhasil, tapi saya itu masih terus belajar.
karena tidak semua manggar kolang-kaling bisa dikerjakan dengan cara yang sama. Kalau tidak percaya ya, lihat ya di belakang saya ini manggar kolang-kaling sebelumnya itu gagal. Saya katakan gagal karena air niranya itu ketika saya tampung itu hasilnya hanya di pokoknya paling bawah, mungkin sekitar 1 literan. Alhamdulillah ini sudah berhasil. Jadi buat teman-teman ya, kalau menonton video itu usahakan full durasi. Bukan saya cari keuntungan, tapi agar supaya teman-teman itu bisa tidak gagal paham ya. Karena ini dari awal ya videonya itu sudah saya katakan bahwa sudah seringkali saya katakan bahwa mengerjakan manggar kolang-kaling itu tidak cukup dengan hanya satu cara. Cara pertama gagal, coba lagi cara kedua gagal, masih gagal, gunakan lagi cara yang ketiga. Oke, jadi nanti kita sipil lagi hasil hari keduanya dan ketiganya ya. Oke, jadi untuk hari kedua teman-teman ya, bisa dilihat hasilnya seperti apa ya. Ini sudah full, bahkan luber ya. Dan insya Allah sore nanti kalau sudah proses pergantian wadah atau tampungan, kita akan ganti dengan wadah yang lebih ukurannya lebih besar ya. Mungkin saya pasang wadah yang ukuran 10 liter karena di sini sudah tidak muat luber malahan ya. Jadi kalau memang rezeki bosku ya, pasti akan ada hasil ya. Dan sebelum lanjut kita lihat dulu tulisannya seperti apa. Dan lihat ujung manggarnya. Oke, jadi lanjut hari ketiga. Jadi untuk hari ketiga teman-teman ya, wadahnya sudah saya ganti kemarin sore waktu proses penggantian pemain. waktu proses pergantian wadah ya, saya ganti ukuran yang lebih besar, ukuran 10 liter. Dan ini hasilnya, ini sekitar 9 literan kurang lebih. Alhamdulillah. Dan sudah kita lihat sama-sama seperti apa hasilnya pada saat proses tampungan hari pertama, kedua, dan yang terakhir hasilnya seperti ini ya. Di sini banyak yang bertanya di kolom komentar sebelumnya ya, di video sebelumnya banyak yang bertanya, Bang, cara mengerjakannya seperti apa, Bang? Proses pemeramannya menggunakan apa? Jadi di sini sudah sering saya katakan bahwa proses pemeraman saya itu sudah jarang sekali melakukan pemeraman, bahkan bukan jarang ya, bahkan sudah lama tidak saya lakukan yang namanya proses pemeraman. Kenapa? Karena sebelumnya saya peram tapi ada juga yang gagal, tidak diperam ada juga yang gagal. Jadi saya putuskan untuk tidak melakukan yang namanya proses pemeraman. Bukan berarti saya senior, karena teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya itu berbeda-beda cara pengerjaan saya untuk mengerjakan manggar kolang-kaling. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena kan
saya masih terus mencari kelemahan si manggar kolang-kaling, dan ternyata lain pohon lain pula proses pengerjaannya ya. Bisa jadi sama, tapi tidak semua pohon aren itu sama, atau manggar kolang-kaling itu sama. Bisa jadi sama, ada yang sama tapi tidak semua. Contoh yang ini bisa dilihat ya, di belakang saya itu sebelumnya gagal dan ini berhasil. Ada juga manggar di sebelah sana, manggar kolang-kalingnya pernah gagal, manggar kolang-kaling pertama, terus manggar kedua berhasil juga. Jadi pesan buat teman-teman yang statusnya seperti saya, masih sama-sama pemula, jika cara pertama gagal mengerjakan manggar kolang-kaling, coba cara kedua. Gagal lagi cara kedua, coba lagi cara ketiga. Pokoknya proses pengerjaannya itu kita rubah. Mungkin kalau proses pengerjaannya yang pertama kayak saya lakukan ya, karena kalau saya mengerjakan manggar kolang-kaling yang pertama, pasti saya berikan pemukulan itu 15 kali dengan 15 kali pemukulan 15 hari juga ya, artinya 15 kali tanpa jeda langsung saya potong. Kalau di situ saya gagal, saya rubah lagi, mungkin 2 atau 4 hari sekali pemukulan dengan jumlah pemukulan sebanyak 10 atau 9 kali. Kalau masih gagal lagi, saya rubah lagi, mungkin 7 kali pemukulan, tetapi jeda pemukulannya 10 hari sekali pemukulan ya, seperti itu. Dan saya rasa buat teman-teman yang mungkin pernah gagal mengerjakan manggar kolang-kaling setelah menonton video ini, karena ini sangat menurut saya ini sangat berharga ya buat teman-teman. Di sini kita itu sama-sama belajar. Saya bukan senior, tapi kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, saya rasa teman-teman tidak akan gagal lagi ya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa ini proses pemukulannya bisa dilihat ya. Ini dihitung berapa jumlahnya, 1 2 3 4 5 6 7 kali pemukulan dengan jeda 10 hari. Bahkan pemukulan pertama dan kedua itu saya kasih jeda ya, pertama dan kedua saya kasih jeda 10 hari, terus saya simpan mungkin beberapa bulan ya, sekitar 2 bulan, baru saya lanjutkan lagi pemukulannya sebanyak 5 kali, tetapi jeda waktu yang sama, 10 hari sekali pemukulan. Dan alhamdulillah hasilnya sudah seperti ini. Oke, jadi kita lihat dulu tetesannya seperti apa ya, biar lebih afdol. Ini tetesannya ya, tidak begitu deras, tetapi besar. Dan kita lihat sama-sama ujungnya ya, sebenarnya ini masih kurang pemukulan. Tidak bisa terlihat sebenarnya di ujung manggarnya itu ya, di pertengahan ujung manggarnya itu masih ada yang tidak keluar air, artinya itu pemukulan masih kurang. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi saya katakan, setelah menonton video ini, insya Allah mudah-mudahan ya, teman-teman yang mungkin masih pemula dan masih gagal mengerjakan manggar kolang-kaling, saya rasa ini video yang tepat untuk teman-teman agar tidak gagal lagi ya. Jadi di sini saya tidak mengajarkan, tapi
sama-sama belajar. Kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Nanti saya jawab sebisa mungkin sesuai apa yang sesuai pengalaman yang sudah saya lalui ya. Oke, jadi semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi.